Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, walaupun dalam keadaan beraktivitas, bekerja, kita mungkin ada di antara kita yang sedang di perjalanan dan juga yang sedang menunggu di kantor, kita masih istiqomah melanjutkan pembahasan kita, kajian kita dari hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu amal soleh kita, sehingga di dalam melakukan aktivitas ini, amal soleh ini menjadi salah satu doa untuk kita semuanya, agar selalu aktivitas kita diberikan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang halal dan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang masih membahas hadis ke-24 dari kitab Arba'in Nawawiyah, yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas berkaitan dengan perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan terhadap dirinya untuk berlaku zalim, maka kita pun diharamkan berlaku zalim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan kepada kita bahwa pada dasarnya kita ini semuanya tersesat kecuali yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita diperintahkan untuk minta petunjuk. Kita semuanya dalam keadaan kelaparan kecuali Allah memberikan makan kepadanya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk meminta rizki, minta makan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun pada dasarnya dalam keadaan bertelanjang, tidak memiliki kain bahan yang menutupi badan kita, tidur kita, kecuali yang Allah berikan kepadanya, yaitu pakaian. Maka kita diperintahkan untuk minta pakaian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan di kalimat ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Nah, inilah yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini, yaitu kalimat dari hadis qudsi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una, sesungguhnya kalian suka melakukan kesalahan. Kalian sering melakukan kesalahan, kalian sering melakukan dosa bil-laili wan nahar, baik di waktu malam atau di waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan ketahuilah aku yang berhak memberikan ampunan dari dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kepadaku. Aghfir lakum, ini saya akan aku berikan ampunan kepada kalian. Kalimat ini yang akan kita bahas di pagi hari ini, dan semoga pembahasan walaupun singkat ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari kalimat wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian suka melakukan kesalahan di siang dan malam hari, dan ketahuilah aku yang memberikan ampunan kepada kalian semua atas dosa-dosa yang telah kalian lakukan, maka mintalah ampunan kepadaku. Kalimat ini menunjukkan bahwa yang pertama, kita itu tidak pernah luput, sulit untuk menghindar dari perbuatan dosa. Artinya, sebagaimana dikatakan di dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, kullukum khata'un,
wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kalian itu pasti pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama telah sepakat seluruh manusia selain para nabi dan rasul tidak maksum. Artinya tidak memiliki sifat penjagaan dari Allah terhadap perbuatan maksiat. Setiap manusia pasti pernah melakukan maksiat. Setiap manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa, kecuali para nabi yang maksum. Ini merupakan akidah dari ahli sunnah wal jamaah. Para nabi dan rasul itu maksum, terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara selain para nabi dan rasul, seperti kita ini adalah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Oleh karena itu, para ulama ketika mendefinisikan siapa itu orang bertakwa, bukan mereka yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi orang bertakwa itu adalah siapa yang melakukan perbuatan dosa atau terpeleset melakukan maksiat, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang pertama dari kalimat ya ibadi kullukum yukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ini merupakan hikmah yang pertama, bahwa setiap manusia itu pasti pernah terpeleset melakukan perbuatan dosa. Dan dari kalimat ini juga, maka kita harusnya memberikan maaf apabila ada di antara saudara kita yang melakukan kesalahan terhadap kita. Tidak sedikit di antara kita mungkin ada yang merasa marah, merasa benci kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Tapi dari hadis ini seharusnya kita bisa memberikan maaf kepada saudara-saudara kita, terlebih lagi mereka yang meminta maaf, atau mereka yang aghfirulakum, aku akan berikan, pandai memberi maaf kesilapan atau kesalahan. Dan tentunya kita tahu bagaimana pahala orang yang memberikan maaf. Bahkan dari hadis ini seakan-akan Allah katakan bahwa Allah saja yang telah menciptakan kita, memberikan makan, memberikan minum, berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Tetapi ketika orang itu melakukan kesalahan dan minta maaf kepada Allah, Allah maafkan. Apalagi saudara-saudara kita, jasa kita mungkin besar kepada seseorang, tapi tidak ada sebesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada mereka yang luar biasa, semua sudah dikasih oleh Allah ketika melakukan kesalahan, lalu mereka bertaubat, diberikan taubat, bagaimana dengan kita? Kita seharusnya lebih bisa memberikan maaf kepada saudara kita, walaupun kadang-kadang saudara kita itu telah kita berikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tapi tetap ini adalah sifat yang digambarkan Allah, bagaimana Allah yang maha pemaaf, dan insya Allah kita semuanya bisa memberikan maaf kepada saudara-saudara kita, karena melihat hadis kursi ini yang mengatakan aku akan memberikan maaf kepada kalian, kata Allah, walaupun orang itu sudah melakukan perbuatan dosa di siang dan malam hari. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa di dalam berbuat dosa, terkadang ada orang yang melakukannya, ada yang kadang melakukannya di siang hari, ada yang melakukan di malam hari. Artinya dosa itu bisa terjadi kapan saja. Ada orang yang bisa terpeleset melakukan dosa di siang hari. Ada yang terpeleset melakukan dosa di malam hari. Apalagi di masa sekarang. Siang dan malam sangat-sangat memungkinkan
orang terpeleset melakukan dosa. Kalau zaman dulu yang sebagian besar aktivitasnya itu di siang hari, sedikit sekali di malam hari, masih terjadi kemaksiatan di malam hari. Bagaimana di saat ini, siang dan malam seperti tidak ada bedanya. Apalagi dengan media yang luar biasa. Sampai di kamar kita sudah masuk semua dalam kehidupan kita. Maka sangat-sangat memungkinkan apa dikatakan Nabi Muhammad. Bahwa Allah mengatakan kepada kita, innakum tuhti'una bil-laili wan nahar. Orang itu suka melakukan dosa kadang-kadang di waktu siang dan di waktu malam. Subhanallah. Ini tentunya merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membatasi ampunannya bagi mereka yang hanya melakukan dosa di siang hari saja. Atau ampunannya hanya diberikan kepada mereka yang melakukan dosa di malam hari saja. Tapi mereka yang melakukan dosa di siang dan di malam hari, Allah berikan jaminan untuk diberikan ampunan. Ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentunya para ulama telah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa yang dikatakan dosa itu merupakan perbuatan yang telah disepakati keharumannya dan menjadikan kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Ini adalah perbuatan dosa. Segala sesuatu perbuatan yang telah disepakati keharumannya di dalam Al-Quran dan hadis. Itu yang dimaksud dengan ad-dunub. Dunub ini adalah perbuatan seperti para ulama katakan tadi yang telah disepakati keharumannya. Jadi ketika ada suatu perbuatan yang masih terjadi perselisihan di antara para ulama, dikatakan itu bukan tidak dianggap sebuah dosa atau perbuatan maksiat yang harus tentunya kita hindari. Seperti hadis nanti kita akan ketemu dengan kalimat man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam sesuatu yang telah disepakati oleh seluruh ulama akan larangan itu atau akan perbuatan dosa itu. Jadi kita jangan menganggap sesuatu itu dosa ketika ada masih perselisihan di antara para ulama. Tapi kalau sudah sepakat, misalkan khomer, itu sudah disepakati. Zina, itu sudah disepakati. Durhaka terhadap orang tua, itu telah disepakati. Perkara-perkara yang telah disepakati, itu adalah yang disebut ad-dunub. Maka ketika ada seseorang yang melakukan suatu perkara yang masih terjadi perselisihan di antara mereka, di antara para ulama, maka jangan kita bilang, ayo kamu harus beristighfar dari perbuatan itu. Karena menurut ulama itu dosa. Tapi menurut ulama lain tidak dosa. Maka ini bukan yang disebut dengan dunub. Dunub ini adalah perbuatan yang dilarang yang telah disepakati keharumannya, telah disepakati larangannya. Ini dikatakan oleh para ulama, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-lail wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Kemudian di hadis ini juga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tukhti'un. Tukhti'un itu menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini artinya continuous tense, artinya sesuatu yang terjadi saat ini dan yang akan datang. Biasanya tukhti'un ini fi'il mudhari digunakan litajaddud wal istimrar. Artinya segala sesuatu yang dilakukan saat ini dan yang akan datang artinya terus menerus. Artinya orang yang melakukan dosa itu sering melakukan dosa dengan kalimat tukhti'un. Wahai hamba-hambaku, kalian itu sering suka, kadang-kadang tidak hanya dulu pernah melakukan, tapi saat ini yang akan datang, kalian kadang-kadang sering melakukan perbuatan dosa, baik di siang dan malam hari. Maka ketahuilah, aku yang akan memberikan ampunan.
Ini menunjukkan bahwa ketika kita hendak minta ampun kepada Allah, atau ketika kita beristighfar, kita tidak perlu memikirkan besarnya dosa kita, dalam artian ini kalau dosa saya sebesar ini diampuni apa tidak ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika menggunakan kalimat tuhtiun ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan dosa itu begitu banyak, dan dosa-dosa itu tidak usah kita menjadi putus asa atau kecil hati ketika kita banyak melakukan dosa. Jangan-jangan Allah tidak berikan ampunan kepada aku karena dosaku yang besar. Atau jangan-jangan Allah tidak menerima dosaku karena sering aku lakukan dosa. Nah, kalimat dosa besar atau sering ini disebutkan oleh para ulama dengan kalimat tuhtiun, artinya jangan pernah kau kecil hati dengan dosa yang sering kau lakukan atau dengan dosa-dosa yang besar yang kamu lakukan. Semuanya mintalah ampun kepada Allah, karena di situ Allah tutup dengan kalimat wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni semua dosa adzunub, yaitu dosa-dosa jami'an semuanya. Ini tidak dipisahkan antara dosa kecil dan dosa besar, atau dosa yang tidak atau sedikit ya jarang dilakukan. Nah, tidak dibedakan antara dosa yang sering dilakukan, dosa kecil atau besar, apapun dosa yang dilakukan olehmu di siang dan di malam hari, maka mintalah semuanya ampunan kepada Allah. Jangan pernah kita merasa putus asa atau merasa pesimis untuk tidak diterima ampunan kita. Kenapa? Karena Allah janji, aghfiru dzunuba jami'an, semua. Kecuali, kata para ulama, kalimat jami'an ini yang berkaitan dengan manusia atau dengan makhluk, maka di sini tidak masuk. Ini kalimat jami'an adalah perbuatan dosa yang berkaitan dengan Sang Khalik. Perbuatan dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa yang berkaitan atau yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan, jangan engkau takut, sebesar apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, sesering apapun yang kau lakukan, maka mintalah ampunan kepadaku, ini saya akan aku berikan ampunan semuanya. Tetapi ketika berhubungan dengan makhluk, maka di sini tidak berlaku kalimat jami'an. Hubungan kita dengan Allah memang bisa diampuni, tetapi hubungan dengan manusia harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Ini tentunya telah kita ketahui bersama, telah kita sepakati bersama, kalimat jami'an di sini maksudnya yang berhubungan dengan Allah. Adapun yang berhubungan dengan manusia, kita harus datang, harus minta maaf. Ini kalimat, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahari, wa ana aghfiru dzunuba jami'ah. Kemudian Allah katakan, fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kepadaku. Aghfir lakum, ini saya akan aku berikan ampunan kepada kalian. Dari kalimat ini berarti kalimat fastaghfiruni, mintalah ampunan kepadaku, ini saya akan aku berikan ampunan kepada kalian. Nah, dari sini kata para ulama, yang pertama, bahwa perintah meminta ampun adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, perintah untuk meminta ampun. Ini menunjukkan bahwa meminta ampun itu adalah sebuah kewajiban, atau meminta ampunan Allah, berusaha kembali bertobat, itu adalah sebuah perintah yang wajib kita lakukan bagi mereka yang terpeleset melakukan dosa. Oleh karena itu, ada ulama yang mengatakan seperti ini. Orang yang berbuat dosa, lalu dia tidak meminta ampunan, atau dia tidak beristighfar, maka tidak beristighfarnya dia itu menjadi dosa tersendiri. Jadi ketika orang melakukan perbuatan dosa, lalu dia tidak beristighfar atau tidak meminta ampun, maka dia telah melakukan dosa lagi. Jadi dua dosanya, dosa perbuatan maksiat, dosa tidak meminta ampunan atau dosa tidak beristighfar. Jadi istighfar ini adalah wajib. Nah, kalimatnya fastaghfiruni, karena ada kalimat fastaghfiruni.
mintalah ampunan kepadaku. Maka menunjukkan bahwa meminta istighfar atau mengucapkan istighfar atau meminta ampun kepada Allah merupakan ibadah yang wajib kita lakukan, terutama tentunya bagi mereka yang terpleset melakukan dosa. Bahkan para ulama bukan hanya mengatakan wajib meminta ampun orang yang melakukan perbuatan dosa, tetapi kalimat fastaghfiruni mengisyaratkan disegerakan. Meminta ampunannya itu disegerakan. Jadi menunda meminta ampun juga perbuatan dosa. Kenapa kalimatnya di situ fastaghfiruni? Segeralah kalian minta ampun kepadaku. Jadi ketika ada orang yang melakukan perbuatan dosa, dia sudah melakukan pelanggaran satu. Lalu dia tidak mensegerakan meminta ampun, pelanggaran kedua. Apalagi dia tidak meminta ampun, maka tiga. Menunda saja sudah kena. Seharusnya orang ini dosa hari ini dia beristighfar, hari ini mensegerakan memohon ampunan Allah. Ketika dia hari ini berbuat dosa, lalu hari ini tidak bersegera istighfar, dia sudah dosa sendiri. Besok dia meminta ampun. Nah ini satu hari yang dia tinggalkan, tidak mensegerakan meminta ampun, ini juga merupakan perbuatan dosa. Oleh karena itu di kalimat hadis ini, fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku. Niscaya aghfir lakum, niscaya akan aku berikan ampunan kepada kalian. Jadi istighfar adalah sebuah kewajiban. Ketika orang berbuat dosa, lalu dia tidak beristighfar, maka dosanya dua kali. Dosa melakukan dosa dan dosa meninggalkan istighfar. Adapun diterima tidak diterima, kita tidak usah terlalu memikirkan apa yang harus dilakukan Allah. Yang perlu kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita lakukan. Jangan terlalu banyak memikirkan apa yang Allah akan berikan, apa yang Allah tidak berikan. Apakah Allah memberikan ampunan atau tidak, itu serahkan kepada Allah. Tapi Allah sudah janji, aghfir lakum, aku akan berikan ampunan kepada kalian. Karena kita tahu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Jadi Allah telah berjanji, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku akan berikan ampunan kepada kalian. Nah, ini kalimat sekali lagi kata para ulama menunjukkan wajibnya beristighfar dan wajibnya mensegerakan istighfar tersebut. Yang kedua, menunjukkan bahwa kita tidak perlu memikirkan dapat ampunan atau tidak. Karena Allah sudah menyatakan aghfir lakum, aku akan memberikan ampunan. Dan apakah kita dapat atau tidak ampunan tersebut tergantung bagaimana keyakinan kita kepada Allah. Ketika kita yakin Allah akan memberikan ampunan, maka kita akan memberikan ampunan. Kenapa kita yakin? Karena tadi, aghfiru lakum. Aku akan berikan ampunan kepada kalian. Itu janjinya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ditambah yang kedua, kenapa kita yakin? Ana inda dhanni abdi bi. Karena Allah mengatakan, aku sesuai dengan dugaan hambaku. Kalau hambaku meyakini akan diberikan ampunan, aku akan berikan ampunan. Tapi kalau hambaku tidak meyakini, maka Allah tidak akan berikan ampunan kepada kita. Nah ini tentunya sebuah perintah dari Allah dan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang ampunan Allah tidak hanya berkaitan dengan dosa dan kesalahan. Nanti kalau kita dapati di dalam hadis-hadis lain dan Al-Qur'an begitu banyak ayat dan hadis yang menjelaskan faedah daripada istighfar. Selain dia untuk menggugurkan dosa, mendatangkan ampunan, juga banyak faedah-faedah keutamaan-keutamaan beristighfar. Di antaranya dengan beristighfar Allah akan membentangkan rizki. Allah akan memberikan rizki tanpa diduga-duga. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi Muhammad SAW, man lazimal istighfar, siapa yang banyak beristighfar, ja'alallahu min kulli dzikin makhraja, Allah akan berikan jalan kesempitan hidupnya kepada kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, dan dari jadi min kulli dzik, dari kesempitan diberikan kelapangan. Wa min kulli ham,
dari kegundahan, dari kegalauan, daripada kesumpekan, diberikan kelapangan hati oleh Allah. Dan wa razaqahum min haitsu la yahtasib, diberikan rizki tanpa diduga-duga. Jadi istighfar itu bukan hanya untuk berkaitan dengan dosa saja, tapi istighfar itu berkaitan dengan jalan keluar dari kesulitan, kelapangan hati dari kesempitan, bahkan rizki akan diberi tanpa diduga-duga. Istighfar juga bisa mendatangkan anak atau memberikan bisnis yang berhasil, baik cocok tanam dan yang lainnya. Sebagaimana dikatakan dalam surat Nuh, "Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis sama 'alaikum midrara, wa yumdikum bi amwalin wa bani wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Dikatakan dalam Al-Qur'an, "Fastaghfiru rabbakum," maka mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara," sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. "Yursilis sama 'alaikum midrara," kalau kalian minta ampun, Allah akan berikan hujan yang baik. Yursilu 'alaikum sama midrara, Allah akan turunkan hujan yang baik. Wa yursilu sama wa yumdidkum bi amwali wa bani, dan akan dibentangkan bagi kalian harta dan anak keturunan. Jadi istighfar ini tidak identik atau tidak hanya terfokus kepada masalah dosa, tetapi dalam masalah rizki, masalah kalau orang yang nggak turun hujan atau kekeringan, kita minta dengan beristighfar, dibentangkan rizki, diberikan anak. Nah itu adalah kunci daripada istighfar. Cukup banyak faedah istighfar. Bahkan istighfar itu menjadi amalan yang menyebabkan orang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah itu walaupun tidak pernah dosa, dalam artian beliau itu maksum, tapi beliau selalu beristighfar. Di dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi inni la astaghfirullah fil yaum sab'ina marrah wa fil riwayah mi'a marrah." Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh aku tidak pernah kurang, kata Nabi, beristighfar kepada Allah 70 kali dalam satu hari satu malam. Dalam riwayat yang lain 100 kali dalam satu hari satu malam. Nah, ini menunjukkan bahwa istighfar itu luar biasa. Bukan hanya harus dilakukan bagi orang yang melakukan dosa. Nabi tidak pernah berdosa. Tapi Nabi tidak pernah kurang 70 sampai 100 kali untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar itu juga dikatakan tadi sebagai pembuka pintu rezeki, diberikan keturunan, bahkan juga akan menyebabkan orang-orang diberikan kemakmuran di negerinya dengan diturunkan hujan yang baik dan yang lainnya. Bahkan seperti yang dikatakan tadi, istighfar itu juga menjadi pembuka pintu rezeki tanpa diduga-duga. Nah ini tentunya kalimat fastaghfiruni, mintalah ampunan kepadaku. Aghfir lakum, ini saya akan aku berikan ampunan kepada kalian. Tentunya bentuk ampunan Allah Subhanahu wa taala ini bisa berupa dengan langsung dihilangkan dosa-dosa kita. Ada yang kedua, dihilangkan dosanya tapi dengan melalui diturunkan musibah, diturunkan cobaan, baik terhadap dirinya atau terhadap keluarganya atau terhadap harta dan yang lainnya. Intinya, ketika orang beristighfar itu akan diberikan ampunan, walaupun tentunya ampunan Allah, Allah yang Maha tahu bagaimana bentuknya, lewat apa untuk ampunan kepada kita semuanya. Nah, inilah merupakan kalimat hadis di ke-24 yang berbunyi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adz-dzunuba jami'a." Yang terakhir, "Fastaghfiruni aghfir lakum." Yang terakhir, "Ya ibadi, innakum lan tablughu durri wa tafatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni." Wahai hamba-hambaku, kalian semua tidak akan bisa membahayakanku. Artinya apapun kejahatan yang kalian lakukan, itu tidak akan membahayakanku. Apapun maksiat yang kalian lakukan itu tidak membahayakanku. Artinya ketika kita melanggar aturan Allah, Allah tidak rugi.
Allah tidak sulit gara-gara kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Tidak menimbulkan bahaya sedikit pun kepada Allah apa yang kita lakukan dari kemaksiatan-kemaksiatan di atas muka bumi ini. Tetapi justru yang mengalami kesulitan adalah kita sendiri. Ketika kita melakukan maksiat, maka imbas kemaksiatan itu akan kembali diri sendiri. Begitu juga sebaliknya. Walan tablughu, coba dikatakan, dan juga kalian tidak akan sampai naf'i, memberikan manfaat kepadaku, fatanfa'uni. Artinya, seandainya kalian menjadi ahli ibadah, dari sejak lahir ibadah sampai akhir hayat kalian ibadah, itu tidak memberikan manfaat kepadaku. Apapun kebaikan yang kamu lakukan tidak menimbulkan manfaat kepadaku. Artinya, kejahatan dan keburukan yang kita lakukan bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak merasa rugi dan susah karena kemaksiatan yang kita lakukan. Allah juga tidak beruntung gara-gara ibadah yang kita lakukan. Tetapi ibadah yang kita lakukan manfaatnya kembali kepada diri kita. Kemaksiatan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita bahayanya. Maka fala talumuni, katanya Allah, jangan kau suka mencaci aku, mencela aku ketika terkena musibah karena perbuatan-perbuatan kalian. Walumu anfusakum, tapi cacilah diri-diri kalian sendiri. Nah, ini tentunya kalimat kalian tidak akan bisa memberikan bahaya kepada aku dan kalian juga tidak bisa memberikan manfaat kepada aku. Artinya semua kebaikan kembali kepada kalian, semua perbuatan dosa imbas keburukannya pun akan kembali kepada kalian. Sebagai penutup, hadis ini dikatakan yang terakhir, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, seandainya kalian dari yang awal sampai akhir, dari bangsa jin semuanya, manusia semuanya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, seandainya dari awal sampai akhir dari bangsa manusia dan jin semuanya itu tidak ada yang tersisa, mereka semuanya dalam keadaan ahli ibadah, itu tidak akan menambah kemuliaan kerajaan Allah sedikit pun. Sebaliknya, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum, wahai hamba-hambaku, seandainya engkau dari awal hingga akhir, wa insakum wa jinnakum, dari bangsa jin dan manusia, qalu yakanu ala abjari qalbi rajulin wahid, mereka semuanya dalam satu hati yang maksiat, mana qasadalika min mulki syai'a, tidak akan membahayakan kerajaanku sedikit pun. Artinya, kemaksiatan yang kita lakukan itu tidak membahayakan Allah. Begitu juga ibadah yang kita lakukan itu tidak menimbulkan manfaat kepada Allah. Bahkan seandainya seluruh manusia dan jin dari awal sampai akhir semuanya maksiat, tidak merugikan Allah. Seandainya semua manusia jin bermaksiat dari awal sampai akhir diciptakan dalam keadaan ibadah, itu tidak menambah kemuliaan Allah. Tetapi yang mulia dengan ibadah-ibadah kita adalah kita sendiri, yang tercela dengan kemaksiatan-kemaksiatan kita adalah kita sendiri. Ini merupakan penjelasan dari hadis ke-24 tentang pentingnya kita beristighfar. Yang kedua tentang tahu diri bahwa semua kebaikan yang kita lakukan kepentingannya untuk diri kita, bukan untuk orang lain, apalagi Allah SWT. Kejahatan yang kita lakukan tidak merugikan orang lain atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi merugikan kita sendiri. Ini insya Allah 3 poin yang kita ambil pelajaran pada pagi hari ini tentang istighfar, tentang manfaat ibadah, dan bahayanya maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk dapat melakukan apa yang dikatakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami persilakan kepada Ustadz Yudi Iskandar. Silakan kalau memang ada pertanyaan sebelum kita tutup.
saatnya kita bertanya jawab. Silakan kepada jemaah yang mau menyampaikan secara langsung pada Ustaz atau ketika kepada kamu. Untuk mengawali pertanyaan dari saya berikut pertanyaan terkait dengan perbuatan dosa dan kan pernah baca juga di Al-Quran itu terkait dengan taubat terus melakukan lagi perbuatan dosa tersebut dan taubat lagi. Jadi taubatnya kalau tidak lagi diterima gitu Ustaz. Jadi kalau berulang, maka itu penjelasannya seperti itu Ustaz, apa namanya keterangannya. Terus yang kedua Ustaz, di luar tema dalam kondisi safar sudah melakukan sholat jamaah kotor terus kebetulan beristirahat di masjid dan ternyata azan berkumandang itu maka jamaah pada berkumpul kalau ini jamaah kotornya jamaah kotor zuhur asar. Nah terus berkumandang azan asar, kita posisinya lagi istirahat di situ. Nah apakah di situ kita boleh untuk ikut bersalat berjamaah lagi untuk salat asar atau tidak? Tentu saja mungkin oleh pertanyaan yang lain. Terima kasih. Iya, yang pertama tentunya memang itu kata para ulama, terkadang kita itu dibisikkan setelah kita melakukan dosa, terus kalau kita melakukan dosa lagi seakan-akan taubat kita yang pertama itu percuma, tidak diterima. Nah ini tentunya merupakan bisikan-bisikan dari syaitan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah mengatakan, ketika kita melakukan dosa, lalu kita beristighfar, segeralah beristighfar. Tidak usah memikirkan bagaimana nanti kalau saya terjatuh maksiat lagi. Apakah nanti sia-sia istighfar saya? Kata beliau tidak. Selama kita terjatuh maksiat, lalu kita beristighfar. Selama istighfarnya taubatan nasuha, kita mohon ampun betul kepada Allah atas perbuatan maksiat kita, maka itu adalah taubat yang sahih. Adapun terjatuh lagi pada kemaksiatan yang sama, itu nggak usah dipikirkan. Kenapa? Yang pertama, kalaupun terjatuh lagi, maka dosa yang pernah kita lakukan saat ini sudah dibersihkan oleh Allah. Sehingga ketika jatuh perbuatan dosa lagi, tidak menumpuk dosa kita. Karena kita sudah diampuni oleh Allah yang pertama. Ini seandainya terjatuh pada maksiat lagi. Terus yang kedua, kata Imam Ghazali, kita tidak tahu apakah umur kita bisa sampai pada perbuatan dosa yang kedua. Misalkan, kalau saya berbuat dosa sekarang, lalu saya bertobat, lalu jangan-jangan besok saya maksiat lagi. Kenapa? Karena kita tidak tahu besok apakah sampai apa tidak umur kita. Maka jangan menunda. Jangan menunda untuk beristighfar besok. Walaupun kemungkinan besar seandainya saya maksiat tobat sekarang, besok dosa lagi, tetap hari ini beristighfarlah. Karena engkau tidak tahu umur kamu sampai apa tidak untuk besok hari. Yang ketiga, berapa banyak yang saat orang hendak bertobat, dia berpikir akan maksiat lagi. Atau mungkin khawatir terjatuh maksiat lagi. Ternyata saat dia beristighfar, ternyata istighfarnya diterima, lalu tidak ada sekali yang dikhawatirkan akan terjatuh, kemaksiatan lagi, ternyata hilang semua itu dan tidak terjatuh pada kemaksiatan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ini kata para ulama. Jadi 3 alasan untuk tidak menunda istighfar. Yang pertama, biarkan apa yang terjadi besok. Yang penting sekarang saya beristighfar. Seandainya besok terjadi lagi, tetap dosa hari ini sudah terhapus. Dibanding kita tunda, karena akan double dosanya. Yang kedua, tadi bahwa kita tidak tahu sampai apa tidak umur kita besok hari. Maka jangan memikirkan percuma besok saya akan istighfar, maksiat lagi kalau hari ini beristighfar. Tidak perlu itu, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dan yang ketiga, berapa banyak orang beristighfar hari ini, ternyata yang tadinya masih ada pikiran untuk maksiat besok, habis dihapus oleh Allah, hilang karena istighfar kita. Dan yang keempat, yang terakhir tadi, apa? Istighfar, mensegerakan istighfar itu ibadah.
tidak peduli apakah terjadi lagi apa tidak. Yang penting mensegerakan istighfar adalah ibadah. Ketika kita sudah mensegerakan, kita sudah ibadah. Kan Rasulullah mengatakan watbi sayyi'ah al-hasanah tamuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya akan terhapus keburukan itu dengan kebaikan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan orang yang sudah sholat atau kita sudah sholat jamak, misalkan takdim di satu masjid, duhur asar. Kemudian saat kita masuk ke masjid atau satu wilayah kita masuk, ternyata orang sholat lagi atau yang sholat asar. Sementara kita sudah jamak, sudah takdim. Apakah kita boleh ikut apa tidak? Kata para ulama, tidak usah ikut, nggak apa-apa. Tapi kalau ikut menjadi sunnah. Jadi kita sholat lagi itu menjadi sunnah. Tidak menjadi wajib. Tetapi menurut mazhab Imam Syafi'i, orang yang sudah sholat, yang kedua itu namanya i'adah, mengulang, tidak boleh menjadi imam. Tapi kalau untuk menjadi makmum, diperbolehkan saja. Tapi yang nggak syarat, nggak boleh jadi imam. Ini tentunya sama seperti waktu Rasulullah SAW menawarkan kepada seorang sahabat yang telat sholat, kepada sahabat lain Rasulullah menawarkan siapakah yang mau bersedekah. Lalu seorang berdiri untuk menjadi makmum. Maka padahal orang itu sudah sholat, tapi dia sholat lagi. Tapi tetap menjadi makmum dan itu menjadi pahala sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Juga memang ini ada pertanyaan lagi dari ditanya tentang Roman. Pertanyaannya ketika kita menguat dan disampaikan atau tafsir atau apa ya. Tapi dari pertanyaan satu lagi dari pertanyaannya adalah ini Ustaz bila kita dimarahi orang ya, kata-katanya mengarah ke kasar, sebaiknya apa yang kita lakukan? Itu kita lakukan. Saya kurang begitu dengar suara, minta maaf. Kira-kira itu jalan. Jadi ini satu pertanyaan, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, ketika kita menguap, Ustaz, yang diucapkan istighfar atau takbir atau apa ya. Terus yang kedua, Ustaz, bila kita dimarah-marahi orang, yang kata-katanya mengarah kasar, yang mengarah kasar, sebaiknya apa yang kita lakukan? Itu satu dua pertanyaan. Iya, kalau menguap, tasawuf namanya, tasawuf. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsikhu falyasta'id billahi minasyaitonir rajim." Jadi, kalau kalian menguap, maka hendaklah diusahakan ditutup. Itu kan falyumsik, hendaklah ditahan, ditutup, yaitu dengan tangan kirinya atau dengan ini silakan pun ditutup dan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang menguap, itu syaitan suka. Apalagi orang itu menguap tidak ditutup sampai berbunyi. Maka syaitan akan tertawa. Jadi berkaitan dengan menguap, ini berkaitan dengan syaitan. Maka ucapannya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita menguap, ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sambil ditutup di sunnahnya. Kemudian, yang kedua, tadi, saya lupa. Berkaitan, apa tadi lupa? Saya lupa. Nomor 2, Ustaz. Yang nomor 2 saya lupa. Marah-marah sampai kasar. Jadi kita Belum. Afwan Ustaz, mungkin izin Mas Yudi nomor sedang dua, di nomor perjalanan Ustaz. Izin Oh iya, nomor saya dua, bacakan Ustaz. Baik. Izin Mas Yudi. Izin Ustaz, ini pertanyaan dari Pak Sunawan Ustaz. Ya. Izin bertanya Ustaz, bila kita dimarahi orang yang kata-katanya sudah mengarah kasar, sebaiknya apa yang kita lakukan Ustaz? Ya, jadi kalau kita sedang emosi, kita marah sampai mengucapkan kalimat yang kasar, tentunya apa yang kita lakukan pertama istighfar. Ini istighfar karena kita di luar kontrol emosi.
Dan juga ya bagus minta maaf juga sama orang itu kalau memang kita sudah keluar kalimat kasar yang menyakitkan, tetap kita disunahkan, dianjurkan minta maaf. Nah, jadi minta maaf dan istighfar ya, dua itu karena. Pertama dia marah itu kalimat marah mungkin kalimatnya hak, orang ini salah. Orang ini memang salah, tetap harus kita tegur. Tapi yang salah itu kalimat kasarnya itu. Maka kalimat kasar ini, maka kita bisa astagfirullah lalu minta maaf sama dia. Wallahu alam. Baik Ustadz, jazakallah atas jawabannya. Mungkin satu lagi Ustadz dari Ibu Isti, izin bertanya. Yang pertama, bagaimana urutan taubat Ustadz? Karena saya mengetahui ada sholat taubat dan sholat tambah dan mandi tambah mungkin ya. Izin koreksi mungkin Bu Isti kalau ada yang salah ya. Sholat tambah dan mandi tambah Ustadz terkait dengan urutan taubat. Kemudian yang kedua, untuk kalimat Sayyidul Istighfar yang punya porsi sama dengan 100 istighfar sehingga cukup sekali diucapkan ya. Bagaimana tata caranya Ustadz? Iya, memang ada hadis Rasulullah SAW itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah pernah mengatakan, "Idza adznaba dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Kata Rasul, apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan dosa, itu ada setitik hitam di dalam hatinya. Dan bila dia beristighfar, sukila qalbu. Jadi memang jelas orang yang melakukan dosa hendaklah dia beristighfar. Dan memang ada hadis lain diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dikatakan yaitu ketika bicara tentang sholatul taubah ya, kalau bahasa kita mungkin sholatul taubah, yaitu mamin muslimin, tidak ada seorang muslim adznaba dzanban yang melakukan perbuatan dosa, tsumma yatawadda, kemudian dia wudu, fasalla rakaatain, kemudian dia salat 2 rakaat, fastaghfarallah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka Allah akan berikan ampunan dosa-dosanya. Jadi mungkin dari kalimat ini, kata para ulama, seperti pertanyaan Bu Haji Setia tadi, yang pertama kita kalau berbuat dosa, hendaklah kita berwudu. Jadi berwudu dulu itu, di dalam bab itu. Berwudu, setelah berwudu, kita sholat 2 rakaat. Nah ini dalam ulama fikih disebut sholat taubat. Tapi ulama hadis bilang ini sholat 2 rakaat. Maksud apa bedanya? Kalau fikih pakai niatnya usolli sunat taubah rakaatain lillahi ta'ala. Tapi kalau ulama hadis niatkan saja usolli sunnah rakaatain lillahi ta'ala. Tidak disebut kata-kata taubat. Tapi niatnya di dalam hati untuk mendapatkan ampunan Allah karena habis terpeleset melakukan dosa. Jadi berwudu lalu istighfar sholat 2 rakaat lalu meminta ampun kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang muslim yang terjatuh pada maksiat lalu dia berwudu, sholat 2 rakaat lalu diberi istighfar kecuali diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun untuk mandi saya belum tahu tuh kalau dosanya kalau masih tidak berkaitan dengan junub tentunya tidak. Nah, memang ada hadis tentang mandi itu ketika masuk Islam. Nah, ketika orang masuk Islam ada memang hadis walaupun sanadnya lemah, ada perintah untuk mandi. Faksili yaitu faksil, untuk kita disuruh untuk mandi. Tapi sekali lagi hadisnya lemah. Tapi nggak apa-apa untuk orang yang masuk Islam dianjurkan mandi itu lebih bagus. Maka itu menggantikan bukan mandi Islam, tapi mandi niat yang dulu dia belum pernah mandi junub. Nah itu dengan mandi itu jatuhnya membersihkan. Tetapi kalau melakukan atau terpleset berbuat dosa, yang lebih kuat hadisnya itu berwudu, lalu sholat 2 rakaat, lalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah mandi itu berkaitan dengan keislaman, bukan berbuat dosa biasa tapi keislaman. Kecuali maaf ya perbuatan dosa yang harus mandi itu ya dosa zina itu jelas ya, artinya kalau dosa yang biasa cukup berwudu, sholat 2 rakaat lalu beristighfar. Adapun berkaitan dengan istighfar, Sayyidul Istighfar itu yang paling bagus memang. Itu Bukhari Muslim. Rasulullah SAW dikatakan kalau dia sholat tahajud, Rasulullah itu istighfarnya membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa adika mastata'tu abu laka bini dan seterusnya. Sayyidul Istighfar. Dikatakan tidak ada seseorang muslim yang membaca Sayyidul Istighfar dan meyakininya bahwa dia akan diampuni oleh Allah,
pasti diampuni semua dosanya. Karena di situ tuh menangnya Sayyidul Istighfar itu ada kalimat begini. Abu ulaka bi ni'matika alayya abu bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ketika ada kalimat aku mengakui ya Allah begitu banyak nikmat yang aku terima dan aku mengakui juga ya Allah begitu banyak dosa yang aku lakukan dan tidak ada yang bisa memberikan ampunan dosa kecuali-Mu ya Allah. Faghfirli maka ampunilah aku. Itu tuh yang kata para ulama ini nih kalimat ini yang membuat luar biasa. Dia mengakui bahwa saya itu terlalu banyak nikmat yang saya beri, yang saya terima, tapi saya kurang syukur. Bahkan saya balas nikmat-Mu ya Allah dengan kemaksiatan. Maka ampuni aku ya Allah. Itu kalimat yang katanya para ulama yang menyebabkan semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya merupakan istighfar yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin izin Ustadz, ada pertanyaan, yang mungkin berkaitan dengan pertanyaan Bu Isti. Mungkin dari Pak Ibu Sunandar terkait dengan sholat taubat Ustadz, 2 rakaat itu niatnya seperti apa? Kemudian yang kedua dari Pak Iman, beliau pernah membaca sebuah hadis bahwa mengirimkan istighfar untuk orang tua itu mengangkat derajatnya di akhirat. Istighfar yang seperti apa Pak Ustadz dan bagaimana tata caranya? Mungkin Ustadz, dari Pak Ebo dan Pak Iman. Niat sholat taubat itu cukup dengan tadi kalau mau niat menghitung pakai kalau kita biar nggak keluar pendapat ya. Pendapat sebagian ulama tanpa disebutkan usul sunnah taubah. Cukup usul sunnah rakaatain. Tapi banyak juga ulama fikih menggunakan ucapan taubah. Nah, yang nanya ini tentunya pasti bertanya tentang bagaimana niat yang menggunakan taubah. Jadi cukup usolli sunnah taubah. Rakaataini lillahi ta'ala. Saya sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah. Yang afdol sendiri, tidak berjamaah. Yang afdol, sholat sunat taubat rakaat lillahi ta'ala sendiri. Yang afdol lagi waktunya tengah malam. Kecuali, maaf, dosa itu yang harus disegerakan. Kepleset sekarang, langsung jam saat ini juga wudhu, sholat 2 rakaat itu lebih afdol. Nah ini jadi, tapi kalau kita maaf, saya ini kayaknya banyak dosa. Seperti saya banyak dosa, saya nanti malam mau sholat tobat itu paling bagus. Karena kita perasaan kayaknya gitu kan. Tapi kalau hari ini terpleset, jelas dosanya. Lebih bagus dipercepat. Jam sekarang ini kita terpleset dosa, langsung masuk kamar mandi, berwudu, lalu berdiri, menghadap kiblat, usolli sunnah taubah, rakaatain lillahi ta'ala. Apa yang dibaca jumhur ulama bagus kuliah kulhu. Setelah Fatihah, baca qul ya ayyuhal kafirun, setelah Fatihah rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Itu yang terbagus. Setelah assalamualaikum warahmatullahi langsung istighfar dan minta ampun kepada Allah. Kata para ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW, insya Allah akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang yang terpleset melakukan dosa seperti itu. Nah, ini merupakan cara niat untuk sholat taubah. Kemudian yang kedua tadi Ustaz Sidik. Terkait istighfar untuk orang tua Ustaz akan Iya, mengangkat derajatnya betul. Ustaz. Betul, hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Walaupun sebagian ulama menganggap lemah riwayat ini, tetapi tidak sedikit ulama yang menghasankan. Ya walaupun derajatnya nggak sampai sahih, tapi hasan. Dikatakan ada seseorang nanti di dalam kubur mereka dikatakan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu makom yang dia sendiri bingung sampai berkata kepada Allah, "Ya Allah, sebab apa kok kedudukan saya setinggi ini?" Maka di dalam hadis tersebut bistighfari waladikalaka. Dikatakan dalam hadis tadi bistighfari waladiklaka. Katanya apa? Bistighfari karena sebab istighfar anakmu, bistighfari waladika laka, dengan sebab istighfarnya anakmu untukmu, maka engkau ditinggikan derajatnya. Subhanallah, itu hadis kalau saya lebih cenderung hasan, walaupun sebagian ulama mengatakan dhaif. Kenapa? Karena dilihat dari jalannya dan maknanya itu sahih. Maka sangat bagus sekali, dan ini bukan perkataan ulama tapi perkataan Rasulullah SAW, bahwa seorang bapak ibu orang tua akan ditinggikan derajatnya
bistighfari waladikalah. Dengan istighfarnya anakmu kepadamu, Allah akan tinggikan derajatnya. Semoga kita ini dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Dan semoga anak-anak kita nantinya juga anak yang soleh dan soleha, yang selalu memohonkan ampun kepada kita dan istighfar. Makanya di dalam Al-Quran kita disuruh membaca Rabbi ghafirli wali walidayya. Rabbi ghafirli, ampunan dulu. Rabbi ghafirli wali walidayya. Warhamhuma, baru kasih sayang. Jadi ya Allah ampuni aku dan orang tuaku. Kenapa? Itu ampunan yang kita minta meninggikan derajat di dalam kedudukan orang-orang tua kita. Maka kata para ulama, anak yang berbakti itu selalu baca Rabbighfirli wali walidayya. Warhamhuma, itu kasih sayang. Jadi yang pertama diminta adalah istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu atas jawabannya. Mungkin izin Ustadz satu pertanyaan lagi Ustadz dari Pak Gunawan. Bagaimana hukumnya jika kita makan atau minum atau buka kemasan makanan yang kita hendak beli di minimarket sebelum bayar di kasir? Namun sebelumnya kita sudah bertanya kepada petugas kasir, boleh atau tidaknya hal demikian, dan petugas membolehkan. Jazakallahu Ustadz. Iya, dulu saya ingat ada cerita di kitab-kitab salaf itu. Dulu ada seorang ayah ngadu, seorang bapak itu ngadu ke orang alim. Ya Syekh, ini anak saya ini unik gitu. Dia kalau ngelihat ke langit, dia teriak-teriak. Seakan-akan kusyifas sama. Seakan-akan langit itu terbuka, dia ngelihat makhluk. Maksudnya ngelihat malaikat atau ngelihat apa gitu. Jadi ini anak kayak orang stres. Bisa ngelihat sesuatu yang nggak dilihat oleh bapaknya. Maka si gurunya bilang, oh sudah, diminta obat. Bagaimana diminta doa supaya ini anak normal seperti anak-anak biasa. Kan dia bisa ngelihat. Maka kata gurunya ini, sudah, kalau begitu pergi saja kamu ke tukang buah, korma ya misalkan, kamu pergilah ke tukang korma. Nah, kamu beli korma. Sebelum kamu beli korma itu, kamu ambil, kamu cicipi dulu korma. Beberapa butir berikan kepada anakmu. Jadi ambil korma itu, berikan, cicipi kepada anakmu. Akhirnya orang itu pergi ke pasar. Saat ketemu tukang korma, diambil sambil nanya, ini berapa Pak kormanya? Biasa seperti gitu kan, tawar, menawar. Lalu diambil satu butir korma, dimasukkan ke mulut anaknya. Setelah itu dia beli. Nah, berapa Pak? Sekilo, sekian-sekian. Ya sudah, itu sambil saya ambil tadi itu ya. Sama anak saya satu. Oh, kata si tukang korma, ikhlas, nggak apa-apa. Sudah beli. Setelah itu anak itu dibawa lagi, dia nggak bisa lihat lagi. Anak tadi nggak bisa lihat lagi apa yang dilihat sebelumnya. Maka ditanya sama gurunya, ya Syekh ini kok bisa begitu ya? Padahal saya kasih korma begitu doang, sudah nggak bisa ngelihat lagi. Apa kata Syekhnya? Engkau telah memasukkan barang syubhat kepada anakmu, sehingga kasyaf, tabir yang dilihat oleh anak ketutup. Karena barang syubhat yang masuk ke mulutnya. Artinya, kalau kita ini makannya halal terus, kita bisa punya insting kuat. Kita itu punya firasat itu kuat sekali. Tapi ketika kita banyak makan haram, firasat kita lemah. Ini bisa ngelihat itu. Jangankan yang haram syubhat aja bisa mengurangi firasat. Nah, ini anak hilang karena tadi ingin makan yang syubhat. Nah, ini menunjukkan kalau kita makan atau beli ke satu warung atau ke satu toko, kalau kita mencicipi tanpa minta izin sebelumnya kita makan, setelah itu kita minta maaf ya, tadi saya makan. Oh iya, nggak apa-apa, itu syubhat. Jadi kita cicipi baru kita bicara, itu syubhat. Tapi kalau kita cicipi nggak bicara, haram. Yang jelas. Tapi kalau kita tawar, kita oke niat beli dan memang terbeli, apalagi sudah beli ya, sebelum dibayar tapi sudah dibuka. Tapi dengan izin dan sudah jelas itu barang kita, tinggal transaksi saja, maka para ulama bilang boleh. Tidak mengapa, karena sudah diizinkan, sudah transaksi, sudah milik kita, alhamdulillah itu boleh. Tapi yang jadi masalah itu kita ambil misalkan di ini market itu kita ambil, kita makan, terus Pak ini bayar ya, itu syubhat. Kenapa kita makan sebelum memberitahu orang pemiliknya, syubhat. Tapi kalau kita makan nggak pakai ngomong, haram tentunya kan. Kalau bicara syubhat, tidak bicara haram. Maka di sini jangan sampai kita main buka saja, walaupun
plastiknya kita bawa, ini bayat, tetap itu syubhat. Harus diberitahukan dulu. Tapi kalau tadi kan kasusnya bertanya dulu, ini tentunya diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu atas jawaban yang disampaikan. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah dijawab oleh Ustaz Abdul Segaf. Mohon izin Ustaz, sudah jam 8:05. Jika berkenan untuk memimpin doa terlebih dahulu Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan mohon maaf tadi diawali saya masih di perjalanan juga, dan tapi alhamdulillah tidak berlaku karena macet jadi agak terlambat, tapi alhamdulillah bisa kita selesaikan majelis kita. Sekali lagi, pembahasan-pembahasan yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selalu memberikan kemudahan di dalam segala urusan kita, baik urusan dunia dan akhirat kita tentunya. Dan kita selalu mohon kepada Allah, semoga Allah selalu berikan kepada kita rizki, baik berupa kesehatan, harta, jabatan, semuanya yang selalu diberikan keberkahan dan keridhoannya, sehingga semua rizki kita menambah ketakwaan kita kepada Allah dan menjadi pintu-pintu kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maghbula wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada Ustadz Sidik. Faili tafadhal. Baik, Ustadz, alhamdulillah jazakallahu atas materi yang disampaikan dan jawabannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah yang telah hadir dalam pengajian pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kuat majelis. Subhanaka wa humma bihamdika, subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin live.